Halo, perkenalkan nama saya Silvius Rembo dengan NIM 22231427722. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu dengan materi kategori pengukuran kinerja. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Latar belakang dari masalah ini adalah indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menilai pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Hal ini membantu pengelola sektor publik dalam yang pertama menilai pencapaian strategi melalui indikator finansial dan non-finansial. Yang kedua, memfokuskan tujuan organisasi pada layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pentingnya informasi tentang kategori pengukuran kinerja. Yang pertama, bermanfaat untuk sektor publik guna meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, menjadi perhatian utama pemerintah dan organisasi karena menyangkut produktivitas. Kategori pengukuran kinerja meliputi yang pertama, ukuran finansial. Ada 3 poin. Yang pertama, kemampuan untuk mencapai pengurangan biaya yang telah dianggarkan. Yang kedua, kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana dianggarkan dalam satu periode secara efisien. Yang ketiga, kemampuan untuk merealisasi pengeluaran atau biaya sebagaimana direncanakan dalam anggaran fleksibel satu periode secara efisien. Misalnya, biaya-biaya yang bisa dikeluarkan dalam batas toleransi tertentu untuk setiap unit produk atau layanan yang dihasilkan dan disediakan. Yang kedua, ukuran pendapatan. Yang pertama, kemampuan untuk mencapai penjualan atau target pertumbuhan penjualan sebagaimana dianggarkan dengan efektif. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai peningkatan atau perluasan market share dengan efektif. Yang ketiga, ukuran produktivitas. Itu ada 3 poin. Yang pertama, jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap pegawai atau setiap jam kerja efektif. Yang kedua, jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap unit bahan mentah atau input. Yang ketiga, tingkat pengurangan atau penurunan produk rusak atau cacat. Lanjut ke materi berikut. Pengertian expectation gap. Itu adalah perbedaan antara harapan masyarakat dan realisasi kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, fokus keberhasilan pemerintah saat ini cenderung pada input atau anggaran, bukan pada output dan dampaknya. Berikut peran indikator kinerja. Itu ada 2 poin. Yang pertama, mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan indikator kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua, membantu stakeholder dan masyarakat dalam memahami kinerja pemerintah secara objektif. Kategori pengukuran kinerja itu ada 5 poin. Yang pertama, finansial, yaitu ukuran biaya, pendapatan, surplus, dan ROI. Yang kedua, produktivitas, itu ada efisiensi bahan baku, jam kerja, dan output. Yang ketiga, kepuasan pelanggan dan penilaian pihak ketiga. Yang keempat, inovasi, itu ada produk, layanan baru, serta benchmarking. Yang kelima, personalia, itu ada turnover pegawai, tingkat absen, dan pelatihan. Pendekatan pengukuran kinerja, itu ada 2. Yang pertama, balance sheet scorecard, yaitu perspektif finansial, pelanggan, proses internal, dan inovasi. Yang kedua, performance audit, itu ada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Lanjut, analisis rasio laporan keuangan meliputi rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi melalui hubungan data kuantitatif dan non-kuantitatif. Yang berikut, base value performance measurement, itu ada 2. Yang pertama, sistem pengukuran yang fokus pada outcome bukan hanya input atau output.
Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui perencanaan prioritas dan inovasi. Baik, jadi kesimpulannya itu pengukuran kinerja sektor publik adalah kunci untuk mencapai efektivitas organisasi. Indikator yang baik membantu menjembatani kesenjangan harapan, meningkatkan efisiensi, dan mengarahkan fokus instansi pada pelayanan masyarakat. Sistem seperti Balanced Scorecard dan Best Value Performance Measurement menawarkan pendekatan komprehensif untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.